Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Hari ini Sabtu 29 Oktober 2022 bersama dengan saya Pendeta Yulistri. Kita bersama-sama akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, terima kasih Engkau sudah menjaga kami. Terima kasih Tuhan sudah boleh membangunkan kembali kami pada pagi hari ini, melihat dan merasakan bahwa kasih setia Tuhan tak berkesudahan, selalu baru, menyertai dan menuntun hidup kami. Hari ini kami ingin menjalani kehidupan kami didasarkan dan dituntun atas firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang akan menjadi pandu dalam hidup kami untuk melangkah, merencanakan, dan melakukan banyak hal dalam kehidupan, khususnya sepanjang hari ini, kiranya berkenan bagi Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, agar kami layak untuk mendengar firman-Mu. Yesus Kristus firman yang hidup, di dalam nama-Mu kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Yohanes pasal 8 ayat 37 sampai ayat yang ke-47 adalah nas dasar untuk renungan kita pada pagi hari ini. Yohanes pasal 8 ayat 37 sampai ayat 47. Demikian firman Tuhan, keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri, jawab mereka. Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, yang mendengarkan firman Allah, itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi yang diberkati dalam Yesus Kristus, Shalom. Ketika kita berbicara tentang keturunan, ini adalah topik menarik yang tidak akan pernah usang dari waktu ke waktu. Dari zaman dulu sampai sekarang, ini adalah menjadi topik yang hangat tetap terus diperbincangkan. Ketika orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat
yang selalu mengklaim bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Yesus dengan tegas ingin menjelaskan kembali melalui nas firman Tuhan bagi kita hari ini bahwa ketika mereka mengklaim diri mereka adalah keturunan Abraham, Yesus katakan ia tahu bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Tetapi kualitas hidup mereka, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan, itu sungguh tidaklah menunjukkan, memperlihatkan bahwa mereka berasal dari Allah. Memang benar mereka adalah keturunan Abraham, tetapi mereka ingin membunuh Yesus. Mereka menolak Yesus. Mereka tidak menempatkan firman Tuhan itu di dalam hidup mereka. Ini adalah sesuatu hal yang sangat kontradiktif. Mengaku, mengklaim bahwa mereka adalah keturunan Abraham, tapi tidak melakukan seperti yang Abraham lakukan dalam kehidupannya. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa ketika ia mengatakan bahwa ia berasal dari Allah, maka Yesus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidupnya. Ia mengerjakan apa yang Bapa kerjakan. Ia menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berasal dari Bapa itu kepada umat di tengah dunia. Ini menjadi selaras bahwa ketika ia mengatakan bahwa ia berasal dari Bapa, ia berasal dari Allah, maka ia mengerjakan apa yang Bapa kerjakan. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, para ahli Taurat yang mengklaim diri mereka adalah keturunan Abraham, tetapi tidak melakukan, mengerjakan seperti yang Abraham kerjakan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya adalah mengapa demikian? Mengapa orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Yahudi, orang Israel, ia mengklaim mereka adalah keturunan Abraham, tetapi tidak melakukan dan tidak mengerjakan seperti Bapak Abraham kerjakan dalam hidupnya. Karena intinya adalah mereka tidak bisa menempatkan firman Tuhan, memberlakukan firman Tuhan, menempatkan kebenaran dari Allah itu di dalam kehidupan mereka. Ini yang terjadi. Karena seharusnya Yesus menegaskan di dalam firman-Nya pasal 8 ayat yang ke-31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Artinya bahwa setiap orang percaya adalah murid Tuhan jikalau ia hidup menempatkan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah murid-murid Yesus dalam kehidupan kita. Ketika dalam hidup kita hidup di dalam firman Tuhan. Kita mengerjakan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kita. Melakukannya dalam kata dan perbuatan kita. Kita mengaku, mengklaim bahwa kita adalah anak-anak Tuhan,
orang-orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus, tapi kita tidak mengerjakan seperti apa yang Yesus kerjakan dalam hidup kita. Kita tidak tinggal dan hidup tetap melakukan dan mengerjakan firman Tuhan dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita betul anak-anak Tuhan? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang patut dan sangat penting untuk kita tanyakan dalam diri kita masing-masing. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan diberkati dalam Yesus Kristus, kita merenung ulang akan iman kita. Kita merenung ulang akan percaya dan pengharapan kita kepada Tuhan dalam hidup kita. Jikalau benar bahwa kita adalah anak-anak Allah, seharusnya yang kita kerjakan dalam hidup kita adalah kita mengerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Yang seharusnya kita lakukan dalam hidup kita adalah menyatakan, melakukan, menghayati firman Tuhan itu di dalam hari-hari hidup kita. Menjadikan firman Tuhan itu sebagai dasar, sebagai landasan, sebagai pandu untuk kita menjalani kehidupan kita. Karena dengan demikian sesungguhnya kita berasal dari Allah, kita mendengarkan firman Allah. Tetapi setiap kita yang tidak mendengarkan firman Tuhan, yang tidak melakukannya dalam hidup kita, kita bukan berasal dari Allah. Itu di ayat yang ke-47 disampaikan bagi kita. Dan ini juga yang ditegaskan kembali di dalam nas kita pada saat ini oleh Yesus kepada pendengarnya, kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang pada saat itu mengklaim bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berasal dari manakah kita? Kalau kita dengan percaya, dengan yakin, kita mengatakan bahwa kita adalah berasal dari Allah, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Ini berarti hidup kita senantiasa haruslah seturut dengan firman Tuhan. Hidup kita adalah senantiasa mengerjakan dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam berbagai aspek kehidupan, dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam perkataan kita, dalam tindakan kita. Setiap hari bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita hidup di dalam dunia ini, hendaklah kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi sejatinya menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Karena jikalau kita adalah anak-anak Tuhan, maka kita mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kita. Mengerjakan seperti yang Yesus kerjakan. Memberitakan firman Tuhan. Menyatakan kebenaran firman Tuhan itu dalam perkataan dan perbuatan setiap hari. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan yakin, dengan iman, kita percaya dan kita katakan bahwa kita berasal dari Allah, bahwa kita adalah anak-anak Allah, bahwa kita adalah anak-anak Bapa di surga. Oleh sebab itu, mari berilah tempat dalam hidup kita. Apakah itu dalam pikiran kita, apakah itu juga dalam hati kita, dalam kehidupan kita, dalam apa yang kita kerjakan.
dalam apa yang kita lakukan. Berilah tempat untuk firman Tuhan itu boleh tumbuh dan berbuah dalam hari-hari kehidupan kita. Maka dengan demikian kita adalah anak-anak Tuhan dan kita berasal dari Tuhan. Dan Bapa kita adalah Bapa di dalam sorga. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah kami tetap tinggal diam dalam firman-Mu, menempatkan firman Tuhan itu dalam hidup kami, sehingga menuntun dan menerangi setiap jalan dan langkah hidup kami ke depan. Kami bersyukur karena kasih setia Tuhan selalu ada dalam setiap rencana dalam keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan selalu membimbing kami dalam tugas dan tanggung jawab kami di tengah kehidupan keluarga. Sebagai orang tua, untuk mendidik mengajar anak-anak kami hidup takut akan Tuhan. Dalam pekerjaan, tugas tanggung jawab yang boleh kami jalankan, kami bersyukur karena kami boleh melakukannya setiap hari dalam penyertaan Tuhan. Walau kami menyadari banyak hal yang kami kerjakan itu tidaklah berkenan bagimu. Ampunilah kami Tuhan, layakkanlah kami dan bimbinglah kami untuk senantiasa tetap melakukan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan dalam hidup kami. Tetap berencana untuk tetap mengerjakan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan dalam pelayanan. Khususnya saat ini kami ingin menyerahkan jemaat Tuhan yang ada di Trans Bahitom, di kawasan resort Puruk Cahu. Kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu yang ada di sana, memberkati penata layanan yang ada, memberkati setiap program-program dalam pelayanan yang boleh diberikan bagi jemaat yang ada di sana. Kami percaya setiap kehidupan keluarga, setiap kehidupan pekerjaan dan usaha yang dilakukan oleh jemaat di sana tetap ada dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan. Saat ini juga kami ingin bersama-sama Tuhan memberkati segenap rencana yang boleh kami kerjakan dalam rangka kami akan mempersiapkan diri memasuki minggu-minggu Adventus. Persiapan kami untuk merayakan dan menyambut kedatangan Yesus Kristus melalui perayaan Natal. Biarlah kami mempersiapkan diri kami dengan baik, mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus itu, menempatkan Yesus Kristus itu dalam kehidupan, dalam hati kami, sehingga dengan demikian tetap bekerja. Kuasa Roh Kudus Tuhan membimbing kami untuk tetap terus melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Kami teringat kepada jemaat Tuhan yang berkesusahan, mereka yang menderita, mereka yang dalam pergumulan, kesusahan, yang dalam keadaan sakit, dalam pemulihan, bahkan dalam kedukacitaan. Kiranya kekuatan, penyertaan, penjagaan, kesembuhan, bahkan juga penghiburan akan tetap Tuhan beri setiap hari dalam hidup mereka. Kami rindu Bapa, Engkau kiranya memberkati, menyertai Murung Raya ini menjadi kabupaten yang melimpah dalam berkat Tuhan, menjadi kabupaten yang penuh dengan kedamaian, keadaan yang kondusif, aman, masyarakat hidup dalam kesejahteraan yang senantiasa dalam tuntunan Tuhan. Berkat melimpah melewati segala hal yang boleh dikerjakan, baik itu para pemimpin, baik juga kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang boleh menjadi bagian dalam pelayanan. Biarlah kami dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan dalam hidup kami, tetap mengerjakan yang senantiasa untuk kemuliaan Tuhan, melalui tugas tanggung jawab pekerjaan, bahkan pelayanan kami setiap hari. Bapa di surga, siapakah kami? Kami adalah hamba-hamba Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan,
yang belajar untuk setia dan taat pada kehendak-Mu. Demikian kami rindu akan situasi dan keadaan yang sedang kami rasakan saat ini. Bagaimana Tuhan kiranya selalu membimbing dan menuntun kami, di mana dalam musim penghujan saat ini yang sedang kami rasakan dalam cuaca dan keadaan ini. Tuhan, kami mohon kami boleh tetap diberikan kesehatan, kekuatan untuk melewati dan melalui musim penghujan ini dengan baik, menjaga setiap pola kehidupan kami untuk tetap hidup sehat dan kuat di dalam Tuhan. Biarlah kami sungguh menyadari banyak hal yang kami pinta, Tuhan lebih mengetahui apa yang kami butuhkan dalam hidup kami. Oleh sebab itu, mari Tuhan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur hanya dalam Yesus Kristus Tuhan yang senantiasa selalu membawa kami untuk menyempurnakan doa dengan doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.